dari 14 ini adalah menteri-menteri yang memang tidak semuanya sama persis ya, tidak semuanya lama, tapi ada juga yang baru diangkat saat-saat terakhir. Tapi cukup mengagetkan sebenarnya. Menteri Perekonomian misalnya yang disebut-sebut ada masalah misalnya dan harus turun dari tahta tapi dipertahankan. Berjuang itu harus ikhlas dan tidak selalu berpikir tentang hasilnya. Yang penting sikap. Jadi kalau misalnya kita punya sikap bahwa kita tidak setuju dan fufu fafa, tidak berarti kemudian kita memaksakan diri agar fufu fafa tetap tidak dilantik dengan cara apapun. Enggak. Kita suarakan pendapat kita, perkara kemudian mau diakomodir, ya itu adalah hak ya dari mereka yang mendengarkan aspirasi tersebut. Karena pembagian jabatan belum selesai di menteri dan wakil menteri. Tenang, masih ada yang namanya One Team Press ya, Badan Pertimbangan Presiden. Masih ada sejumlah jabatan di Badan Pancasila dan lain sebagainya. Masih ada BUMN dan lain sebagainya. Jadi tenang ya, buat ngabalin Raffi Ahmad, Gus Miftah dan lain sebagainya. Masih ada. Ya, sobat semuanya, saya penasaran ya soal cerita menteri ini, terutama 14 menteri era Jokowi yang dipertahankan. Jadi kalau seandainya jumlah menteri itu 34 seperti sebelumnya, maka jumlah 14 itu ya sepertiganya dipertahankan, lebih dari sepertiga bahkan ya, karena 14 lebih dari sepertiga bahkan ya. Oke. Coba kita lihat siapa saja dipertahankan dan kemudian kita analisis why, kenapa dia dipertahankan. Wajah lama di posisi yang sama. Inilah 14 menteri era Jokowi yang dipertahankan Prabowo. Jakarta Riaupost.co. Siapa saja menteri yang akan membantu Presiden Prabowo Subianto untuk 5 tahun mendatang sudah terjawab. Ya, terjawab sudah. Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka mengumumkan secara resmi para menteri yang masuk dalam kabinet merah putih pada Ahad malam. Total ada 48 menteri dan 5 lembaga selevel menteri, sehingga totalnya menjadi 53 menteri dan pimpinan lembaga selevel menteri. Dari angka tersebut 14 diantaranya diisi oleh nama-nama lama dengan jabatan dan posisi yang sama persis. Mereka adalah para menteri dan pimpinan lembaga selevel menteri yang sebelumnya bertugas di Kabinet Indonesia Maju KIM. Berikut rincian 14 menteri wajah lama yang duduk di jabatan yang sama di era Jokowi, yaitu Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi _Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Rosan Perkasa Roslani, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Ya, Kapolri juga dong kalau begitu. Dan ini 14 ini di posisi yang sama. Tapi ada menteri yang tidak di posisi yang sama dari kabinet sebelumnya. Jadi lebih banyak banyak jumlahnya ya. Dari Kabinet Indonesia Maju ya. Jadi ada yang jelas Menko-Menko itu yang dari yang lama semua. Jadi kalau kita hitung juga banyak sekali. Lebih dari separuh kalau tidak salah ya. Jangan-jangan 14, kemudian tambah lagi Budi Gunawan bisa dikatakan Jokowi juga kan. Kemudian orang Jokowi juga kepala BIN. Kemudian Menteri Yusril tidak, Pratikno masuk kan. Kemudian Agus Harimurti masuk ya. Kemudian bisa 17. Kemudian siapa lagi menteri? Koordinator. Muhaimin tidak ya. Jadi ya bisa sampai 17 menteri ya, 17 menteri yang kemudian menjadi menteri kembali ya. Kalau 17 menteri dan kemudian tetap 34 jumlahnya ya separuhnya.
separuhnya ya kan. Separuh Menteri Prabowo Jokowi masuk lagi dalam kabinet yang baru ini ya. Jumlahnya luar biasa kalau begitu ya. Oke ya. Belasan menteri dan pimpinan lembaga tersebut menduduki posisi yang sama di era kepemimpinan Joko Widodo, Jokowi Maruf Amin. Mereka kembali mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membantu kerja-kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia sampai 2029 mendatang. Kemudian ada juga, nanti kita lihat lagi cek ya, dari 14 ini adalah menteri-menteri yang memang tidak semuanya sama persis ya, tidak semuanya lama, tapi ada juga yang baru diangkat saat-saat terakhir. Tapi cukup mengagetkan sebenarnya. Menteri Perekonomian misalnya yang disebut-sebut ada masalah misalnya dan harus turun dari tahta tapi dipertahankan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bisa jadi karena memiliki peran strategis selama Pilpres, menguasai semua PLT. Mungkin ya. Menteri Hukum, dan ini memang sudah dipersiapkan untuk Prabowo karena dari kadernya Gerindra. Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada spekulasi yang mengatakan ini garantor utang. Jadi negara-negara luar itu hanya mau kalau Menteri Keuangannya Sri Mulyani untuk utang ya, walaupun ada yang juga bicara komisi dan lain sebagainya, itu soal lain. Kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga kontroversial. Ada sebagian kalangan dokter yang mempermasalahkan terutama undang-undang kesehatan dan pembelian alat kesehatan yang sekali beli dan discontinue bukan alat yang terbaik. Jadi ada semacam quote and quote protes dari kalangan dokter ya. Kemudian Menteri Sosial Saifullah Yusuf ya, pengganti Risma. Kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang kita tidak tahu. Yang jelas industri kita bukan tambah maju, mundur ya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah ini special man, special man. Banyak kontroversinya mulai dari gelar sarjananya sampai sempat diisukan yang spill whisky ya, minuman. Kemudian ada juga yang terkait dengan dugaan wanita yang kemudian ternyata bukan dia. Ketua umum partai besar itu bukan Bahlil tetapi ketua umum partai Garuda. Kemudian orang bertanya-tanya, gimana ya Garuda itu partai besar sejak kapan dia? Kemudian Menteri Pertanian ya, ini juga tim sukses ya. Kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono ya juga tim sukses, orang dekat di Gerindra. Kemudian Menteri Erick Thohir juga tim sukses. Jadi walaupun secara informal tim suksesnya, tapi mereka berpengaruh. Erick Thohir ya sangat berpengaruh. Debat Pilpres datang dia ya. Kemudian Rosan Roslani ya tim sukses ya. Dito Aryo Tejo, kita harus cari kaitannya. Yang jelas isu 27 miliar aneh juga ya. Kemudian Sanitar Burhanuddin juga sebenarnya ada isu-isu yang apa istilahnya, isu yang muncul di sekitar dia ya. Oke. Lalu ada nama-nama yang sebenarnya dari kabinet lama tadi 14 ya. Kalau kita kaitkan dengan nama-nama yang lama, ini wakil menteri ya, ntar. Jadi kalau kita kaitkan dengan nama-nama yang lama, sobat era sekalian, selain 14 itu tambahannya banyak, ya ada beberapa tambahan pastinya. Ya, coba kita lihat susunan lengkapnya. Nah ini ya, Budi Gunawan bisa ditambahkan menjadi 15, kemudian Pratikno jadi 16, Agus Harimurti jadi 17, Zulkifli jadi 18, kemudian siapa lagi ya? Ini Muclay siapa si Menteri Sosialnya ya paling tidak ada 18 ya, lebih dari separuh. Luar biasa. 18, Raja Juli 19 ya. Ada Raja Juli Antoni juga. Jadi ada beberapa nama
19 nama paling tidak kalau di sini kita lihat ya. Kalau misalnya Hasan Nasbi mau disebut juga 19 20 ya, 20 kalau mau disebut juga dia. Kemudian kalau Muhammad Herindra kan hanya beberapa hari sebelumnya. Jadi sahabat era sekalian, ada 20 nama yang bertahan. Luar biasa kan? Dari ini, padahal hampir separuh 50% diantaranya ya. Di antaranya orang-orang Jokowi 50%, bayangkan. How come 50% ya? Dari jabatan-jabatan menteri dan setingkat menteri ini 53, 20 di antaranya itu setidak-tidaknya, nanti harus dihitung lebih persis, itu mantan Jokowi. Ada mantan lama, ada mantan baru. Tapi menteri-menteri kesayangan Jokowi seperti Erick Thohir misalnya, Bahlil, itu masuk lagi ya. Tito Karnavian saya tidak tahu apakah menteri kesayangan atau tidak, tapi Kapolri itu masuk lagi. Erlangga Hartarto entah disayang tangga yang jelas berhasil ditumbangkan tapi tetap di singgasananya sebagai menteri koordinator perekonomian. Jadi sobat era sekalian, kita cek polling kita dulu lah ya. Jadi polling kita itu bicara mengenai soal penilaian terhadap line up kabinet yang diumumkan. Dengan pertanyaan, apa penilaian Anda terhadap kabinet Merah Putih Prabowo? 6.200 yang voting, sangat baik 9%, baik 14%, buruk 26%, sangat buruk 51%. Jadi 77% mengatakan buruk dan sangat buruk ya. Jadi itu tentu subjektivitas penonton RH Channel, tapi hal-hal seperti itu kan juga harus kita perhatikan ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Jadi saya katakan ya mungkin karena ini the winning team ya, tim yang memenangkan Pilpres maka dipertahankan ya. I don't know exactly, sepertinya begitu. Ini yang saya tunggu ya, tangkap dan ada apalagi nih ya. Kabarnya sampai sekarang Ngabalin masih nunggu panggilan. I don't know exactly. Versi saya hanya 3 orang yang relatif dapat diharapkan kezakenannya. Sri Mulyani, Mutia Hafid, dan Natalius Pigai. Kemudian kupas terus satu persatu rekam jejak tokoh yang bermasalah Bung ya. Coba kita nanti lihat ya. Kabinetnya terlalu banyak dagelan baru. Caimin said ngikutin jejak Prabowo, jadi menteri dulu kali aja, tahun depan jadi presiden. Gua said matamu Cak. Ini menteri-menteri yang ikutan kampanye cawe-cawe di Pilpres ya, sepertinya begitu ya. Banten hadir Bung Refli tetap semangat untuk menyuarakan kebenaran. Gak ikut kumpul bareng lagi, curhat tentang Fufu Fafa dan lain-lain. Emosi dan kecewa tentang para penguasa yang seenaknya lakukan KKN, kumpul tanpa bisa dapatkan solusi yang signifikan ya. Kenapa banyak orang berjuang ini seperti tidak rela ya. Jadi kawan-kawan semua, sobat era sekalian, berjuang itu harus ikhlas. Dan tidak selalu berpikir tentang hasilnya, yang penting sikap. Jadi kalau misalnya kita punya sikap bahwa kita tidak setuju dengan Fufu Fafa, tidak berarti kemudian kita memaksakan diri agar Fufu Fafa tetap tidak dilantik dengan cara apapun. Enggak. Kita suarakan pendapat kita, perkara kemudian mau diakomodir, ya itu adalah hak ya dari mereka yang mendengarkan aspirasi tersebut.